Eh, Minta maaf nanti kalau umpamanya saya punya live langsung berhenti karena kuota saya habis. Sepatu tiba-tiba nanti keluar karena kuota saya hanya sedikit tadi saya beli. Iya, menurut kalau di Alkitab bagi orang Kristen Protestan itu, memang kalau kita sebagai orang Kristen melihat Alkitab itu, kalau hal-hal itu sudah dikatakan seperti itu, eh, harus dipahami bahwa itu betul-betul terjadi. Itu sudah menjadi iman Kristen karena begini, eh, entah itu kematian terjadi kalau matahari berhenti, entah itu hembusan angin tidak ada atau seperti apa modelnya, tapi kembali lagi kalau bicara tentang kuasa Tuhan, kalau iya karena bicara kuasa Tuhan kan itu bisa diterima dengan iman. Kuasa Tuhan karena tidak diterima dengan iman yang lainnya kalau mau dilogikakan. Tetapi kalau berbicara tentang kuasa Tuhan tidak bisa sama sekali. Walaupun mesti secara sains itu mustahil, mungkin secara hal-hal lainnya itu mustahil, tidak mungkin bisa terjadi. Tetapi kalau itu berbicara tentang kuasa Tuhan, tidak bisa dipakai dengan akal logika. Karena kalau kita pakai akal dengan logika berarti, kalau kita pakai kuasa Tuhan dengan sains kita, pikiran kita, berarti Tuhan itu dibatasi oleh pikiran manusia, tidak bisa melebihi dari pikiran manusia. Iya, jadi kalau ada hal-hal yang kecil-kecil saja, itu mungkin terlalu besar sehingga sulit diterima dengan akal pikiran manusia. Yang kecil-kecil saja tadi, bahwa orang mati bisa bangkit, orang lumpuh bisa berjalan, orang buta bisa melihat, itu hal yang kecil, itu kan kuasa Tuhan. Tidak ada manusia yang bisa melakukan itu. Dan itu bisa diterima dengan iman. Kalau kita bisa terima dengan akal logika, tidak akan bisa sama sekali. Bagaimanapun mau pakai sains, tidak akan bisa sama sekali. Jadi kalau kita di dalam iman Kristen itu harus melihat kalau hal-hal yang di luar dari nalar manusia, di luar dari logika manusia, itu harus dijawab dengan iman. Iya. Itu pemahaman saya. Iya, oke. Jadi gini, kalau kita melihat dari original teksnya, dari data yang ada di dalam Yosua 10 nomor 11 itu tidak serta-merta arti dari kata damam atau yang digunakan oleh teman-teman Kristen untuk menerjemahkan itu yareah atau apalah ya dalam bahasa Ibraninya, itu seketika diartikan berhenti. Bisa juga diartikan tenang. Bisa juga diartikan menjadi diam, membungkam atau mati cahaya. Jadi kita tidak bisa kemudian mengatakan matahari itu berhenti karena itu tidak sesuai dengan aspek pendukung kehidupan di alam semesta ini. Tapi kalau dikatakan cahayanya berhenti, cahayanya redup, cahayanya kemudian hilang, atau cahayanya istirahat sesuai dengan original teks, ya, memdamam, itu baru kena kepada rasio. Itu baru kena terhadap rasio kita sebagai manusia. Tapi kalau dikatakan matahari berhenti itu kelihatannya nggak sesuai dengan sains. Iya, itulah. Ya. Kalau berbicara soal kriteria itu harus seperti ini, harus seperti ini. Saya pikir bahwa kalau kuasa Tuhan ini tidak harus pakai kriteria atau persyaratan untuk bisa diterima dengan ini. Untuk hal-hal yang kuasa Tuhan terjadi itu matahari berhenti, cahaya berhenti. Seharusnya bahwa kuasa Tuhan itu tidak boleh dikasih syarat. Maunya harus seperti ini, maunya harus seperti ini. Itu kan bagi manusia. Tetapi bagi Tuhan itu tidak bisa dibatasi dengan pikiran. Tidak boleh kita maunya. Yang harus kita tahu itu maunya Allah, itu maunya seperti apa. Dia yang tahu, dia yang mengerti, dia yang bisa lakukan. Tapi kalau maunya manusia, ya maunya kita. Tapi padahal yang lainnya terjadi. Seperti itu. Ya, kalau saya sih gini. Saya memahami secara netral aja. Matahari di situ bukannya berhenti. Matahari di situ terbit, matahari di situ bisa dikatakan melayani dengan merujuk kepada original teksnya. Original teksnya itu kan yang seperti tadi, ada kata amat, ya, ada kata damam, yang mana memang salah satu dari arti original teks Ibraninya itu adalah berdiam diri atau tertahan atau berhenti. Tapi terjemah yang lebih pas di situ adalah
seperti yang saya gambarkan tadi. Bisa jadi dia itu melayani, berhenti bersinar, atau kemudian dia redup, atau kemudian dia menghilangkan cahaya. Tapi kalau dikatakan berhenti, artinya kehidupan ini berhenti, ya. Nah, itu tidak rasional. Maka kita harus bijak. Ketika kita berbicara mengenai kitab yang kita anggap suci, maka kita harus mengembalikan kepada original teksnya, supaya kita tidak sesat di dalam berpikir dan menafsirkan kitab-kitab yang kita anggap suci ini. Inilah pentingnya melahirkan kecintaan terhadap kitab yang kita anggap suci gitu. Nah, yang saya heran dari teman-teman Kristen ini, mohon maaf ya, dikatakan bahwa kitab mereka itu ada firman Tuhan, tapi hanya sekian persen di antara mereka kemudian yang tampil sebagai tokoh yang mau untuk menelaah original teks dari kitab mereka. Artinya tidak ada kecintaan terhadap kitab ini. Tidak ada rasa simpati gitu, keinginan. Layaknya kami umat Islam, masih bayi kita sudah diajarin untuk mencintai kitab suci kita. Melahirkan sebuah kondisi di mana Al-Quran itu betul-betul digandrungi oleh pemeluknya sendiri. Tapi kalau Bible, perjanjian lama, perjanjian baru, itu dianggap sepele. Terjemahan demi terjemahan, ada perubahan makna, ada perubahan bahasa, itu tidak berbias terhadap iman gitu. Seakan-akan bahwasanya ya imani saja, mau benar mau tidak terserah deh. Pokoknya kita jangan Islam. Islam itu sesat. Ada yang dihindari di situ dengan cara memahami dan mengimani kitabnya secara serampangan menurut saya. Sekira begitu. Silakan. Silakan. Ayo. Bang Abiaf. Halo, Bang Abiaf. Ya, halo ya. Ya, silakan. Ya, yang tadi itu berbicara soal firman Tuhan itu tidak cintai bahasa aslinya, kembali ke teks aslinya. Itu berbicara kalau di iman Kristen bukan soal teks aslinya yang perlu. Tapi intinya sebenarnya kitab itu dari perjanjian lama sampai perjanjian baru, sebenarnya intinya itu apa? Kalau sudah dapat intinya, itu yang itu pesan yang dikirimkan itu adalah sesuatu hal yang intinya harus didapat. Nah, ketika kita berbicara tentang Alkitab, orang-orang sudah tahu apa intinya Alkitab itu. Yang menyatakan bahwa Yesus itu sebagai Tuhan dan juru selamat. Nah, kalau mau kembali lagi untuk pelajari teks aslinya dan lain sebagainya, itu mungkin untuk hal-hal yang gimana ya, mau memperdalam lagi. Tetapi sebenarnya pesan dari Alkitab itu adalah bahwa Yesus itu adalah Tuhan dan juru selamat. Sehingga tidak usah lagi bahwa harus terjemahan teks aslinya, harus dipahami, dipelajari betul-betul ayat per ayat. Karena yang intinya adalah pesan dari Alkitab itu apa? Intinya Alkitab itu ada apa? Sehingga kalau kita sudah tangkap, itu yang harus diberitakan, itu yang harus disampaikan. Inti dari pesan kitab itu. Jadi bagus, saya senang juga dengan Islam bahwa dia pelajari kitabnya dengan bahasa asli dan luar biasa. Kristen berbeda, tetapi sudut pandang Kristen bahwa yang ingin dia capai untuk tidak sampai dibahas dalam setiap gereja bahwa ini bahasa aslinya, ini bahasanya. Yang intinya bahwa inti pesannya apa? Yesus sebagai Tuhan dan juru selamat, itu saja. Iya. Jadi gini, saudara. Saya kasih analogi ya. Sebuah negara, ya, dikatakan negara itu benar, dikatakan negara itu maju ketika negara itu punya aturan. Sebuah negara yang tidak punya aturan itu tidak layak disebut sebagai negara. Begitulah alam semesta ini. Alam semesta ini adalah sistem. Adanya kehidupan, bergeraknya dari detik per detik, itu harus ada sistem yang mengatur di dalamnya. Sistem inilah yang kemudian disebut sebagai kitab suci, yang mengatur tentang pola kehidupan, yang mengatur tentang hubungan antar makhluk dan seterusnya. Itu disebut sebagai kitab suci. Nah, kenapa sebuah buku itu dianggap suci?
bukan karena adanya dogma doktrin di dalamnya yang mengikat satu kelompok. Tetapi dikatakan kitab itu suci ketika dia murni berasal dari sumber, yaitu Tuhan pencipta langit dan bumi. Kalau hanya sekedar mengimani, orang Hindu, orang Buddha, Konghucu juga melakukan hal yang sama. Tapi yang jadi masalah di sini adalah bagaimana kemurnian berita yang ada di dalamnya itu betul-betul bersumber dari sumber yang benar. Kenapa? Karena sebagai agama tentu menyadari bahwa di luar daripada konsep biologis kita ada makhluk gaib yang acap kali menginginkan kesesatan terjadi terhadap manusia. Ini yang perlu dipahami, sehingga kejelihan, ya, kelihayan daripada si penggoda ini membuat mata, pendengaran, penglihatan kita dan juga rasa yang kita punya, bahkan akal yang kita punya, terkadang itu tidak difungsikan demi untuk egosentris terhadap sebuah keyakinan. Kita anggap keyakinan itu benar karena kita nyaman di dalamnya. Tetapi fungsi kebenaran dan kenyamanan yang kita miliki bukanlah menjadi acuan titik tolak bahwa itulah kebenaran absolut, melainkan kitab suci. Contoh misalnya, ini tak kasih contoh yang di dalam ajaran agama Islam. Dalam surah Al-Baqarah ayat 146. Alladzina atainahumul kitaba ya'rifuna kama ya'rifuna abna'ahum wa inna fariqam minhum la yaktumunal haqqa wa hum ya'lamun. Ini satu contoh, sangat-sangat sederhana. Di situ diterangkan bahwa orang-orang yang telah kami beri kitab Torah, Injil, mengenal Rasulullah Muhammad SAW seperti mereka mengenal anak-anak mereka sendiri. Sesungguhnya sebagian mereka pasti menyembunyikan kebenaran, pasti menyembunyikan nama Rasulullah, padahal mereka mengetahui. Nah, aspek ini kemudian mendukung dan mendorong umat Islam itu memahami sehebat apa ahli kitab untuk menyembunyikan kemudian identitas Rasulullah Muhammad SAW di dalam kitab mereka. Sejauh mana Al-Quran ini pemberitaannya itu benar, absolut. Dari mana kemudian berita ini muncul? Lalu kemudian setelah berjalannya waktu, kita takar keberadaan kitab-kitab terdahulu. Setelah berjalannya waktu, apakah betul di dalam kitabnya mereka ini ada indikasi itu muncul di dalam penjabaran Al-Quran? Berbeda dengan teman-teman Kristen, ketika kemudian mendengarkan pemberitaan, mereka mengimani, tidak mengkaji lebih jauh. Contoh, ketika dikatakan dalam Al-Quran, Kul in kuntum tuhibbunallah, atau man kana aduwwan li Jibril fa innahu nazzalahu ala qalbika biiznillah. Al-Quran itu berasal dari malaikat Jibril yang disampaikan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Kaidah ini kemudian kami ikuti, kami jabarkan, kami pelajari, kami kaji. Sedangkan di teman Kristen, ketika kitabnya mengatakan Yesus berjalan, Yesus kemudian dibawa oleh roh di atas bukit ke padang gurun, lalu dicobai oleh iblis. Tidak ada keinginan di dalam diri teman-teman Kristen untuk mengetahui titik kebenaran informasi itu. Seketika mereka mengimani, seketika mereka meyakini bahwa itu adalah sebuah kebenaran, tanpa mau tahu apakah betul ini terjadi atau ini hanya satu tindakan yang dilakukan oleh si gaib untuk memalingkan manusia dari penyembahan kepada Tuhan yang benar menuju kepada penyembahan Tuhan yang tidak benar atau ilah lain. Saya kira penjabaran saya saudara bisa pahami. Silakan. Iya, saya juga agak-agak tidak mengerti bahasa Arab tadi disebutkan, jadi saya tidak terlalu pahami apa yang disebutkan tadi. Tapi berbicara soal Alkitab, bahwa kalau mau dikaji dan dicari kebenarannya, tentu semua itu kebenaran itu hanya satu, yaitu Yesus, karena dia sendiri bilang akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Jadi kalau di dalam Alkitab mungkin cari-cari lagi hal-hal yang benar, sudah ada Yesus di dalamnya. Nah itulah yang dicari selama ini, kebenaran itu. Nah semua kebenaran yang ada hanya satu, yaitu Yesus. Jadi kalau mau yang kitab ini mau dicari kebenarannya, yang ini mau dicari kebenarannya, intinya bahwa yang bisa kita mampu untuk betul-betul memahami kebenaran itu pekerjaan Roh Kudus, sehingga orang bisa memahami soal kebenaran itu. Tetapi kalau mau cari kebenaran itu kalau menurut iman Kristen
Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Itu saja kebenaran yang dicari selama ini. Mau cari di ayat-ayat dikaji untuk kebenaran itu, sebenarnya yang intinya dari kitab-kitab itu janganlah cari bilang faktanya harus ada, logikanya harus ada, ini harus benar-benar terjadi dan lain sebagainya. Karena inti dari pesan dari kitab itu bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat, itu suatu kebenaran. Nah, itu ialah yang dicari. Itu pesan intinya bagi iman Kristen, bagi iman Kristen. Jadi kalau soal berbicara bahwa kitab suci itu dibilang suci kalau faktanya, di logikanya, faktanya ditemukan, dibuktikan. Tapi bagi iman Kristen itu sih tidak seperti itu. Soal kata berbicara kitab suci, yang kitab sucinya itu adalah pemberitaan tentang Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Itu yang membuat bahwa kitab itu suci. Oke. Jadi, iya. Ya, oke. Oke, baik, baik. Oke, baik. Jadi gini, saya hargai itu adalah sebuah konsep iman. Yesus Ya, itu betul. ada, ya, Ya, Yesus, ya. Yesus itu adalah Tuhan dan Juru Selamat. Tapi bagaimana kalau konsep teman-teman Kristen dalam hal ini menjadikan Yesus itu sebagai sembahan justru bertentangan dengan ajaran Yesus? Kira-kira yang mana yang benar nih? Kira-kira yang benar yang mana? Yesusnya atau konsep imannya teman Kristen? Kalau di Islam kan sudah final. Di Islam itu mengakui Rasulullah Muhammad SAW, ya, mengakui sebagai Rasul Allah dan mengakui sebagai Nabiullah, kan gitu. Itu udah final tuh antara Rasulullah dengan umatnya, itu satu prinsip yang sama, klop dia. Tapi kalau Kristen dengan Yesus, ini yang jadi pertanyaan. Karena iman orang Kristen dan imannya Yesus itu bertentangan, bertolak belakang, laksana langit dan bumi. Ini yang jadi permasalahan. Contohnya perbedaannya seperti apa, Pak? Bisa contoh. sampaikan? Oke, contoh, baik. Di dalam kitab saudara Yohanes 14 nomor 48, yang menjadi hakim kelak bagi pengikut-pengikut Yesus itu adalah perkataan-perkataan Yesus. Perkataan Yesus yang Yesus sampaikan kepada Bani Israel, itulah yang akan menjadi hakim menentukan keselamatan, selamat tidaknya pengikut-pengikutnya. Ini bukan Kristen yang saya maksud ya. Pengikut-pengikut Yesus, yaitu angkatan pertama dari Bani Israel. Di Yohanes berapa tadi, Pak? Yohanes 12 nomor 48. Silakan. Lanjut sambil saya baca, Pak. Oke. Jadi kalau kita bandingkan nih sekarang antara iman Kristen yang begitu runut di dalam mendudukkan Yesus anak Maria ini sebagai sembahan, sama sekali itu tidak masuk ke dalam poin pengajaran Yesus. Mungkin teman-teman akan mengatakan, kami udah selamat, kami menyembah karena Yesus itu ada jalan keselamatan dan seterusnya. Tapi ini bertentangan dengan ideologi yang diajarkan oleh Yesus terhadap murid-muridnya. Yesus mengatakan kepada murid-muridnya sebelum munculnya Kristen di Antioquia, dia katakan bahwa yang akan menjadi hakim penentu selamat tidaknya Bani Israel itu adalah perkataan-perkataan yang kuucapkan kepada mereka. Artinya rujukan kita kemudian untuk menentukan sebuah kebenaran itu mutlak ataupun tidak tergantung terhadap apa yang Yesus ucapkan kepada Bani Israel. Nah, ucapan Yesus kepada Bani Israel apa? Apakah dia adalah Tuhan yang muncul menjadi manusia, ataukah dia itu hanya utusan Tuhan? Itu poinnya. Memang Baik, silakan. Ya, berbicara tentang hakim perkataannya, artinya bahwa siapa yang tidak percaya dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kan dikatakan akulah jalan kebenaran dan hidup. Jadi orang yang tidak percaya dengan perkataannya itu, orang yang tidak percaya setiap perkataannya itu, ya akhirnya ya neraka bagiannya. Itu dalam Alkitab.
Oke, Itu, baik. ya iya, perkataan-perkataannya bahwa dia itu adalah Tuhan, dia adalah juru selamat. Memang Oke. sih kalau kita berbicara satu sisi bahwa apakah Yesus itu utusan atau bukan? Kalau dilihat dari satu sisi, kita bisa katakan dia juga utusan. Satu sisi bisa juga dikatakan dia juga Allah. Karena ada kitab-kitab mengatakan dia itu utusan. Dan ada juga kitab-kitab bahwa dia juga itu Allah. Jadi kalau kita melihat hanya dari ayat-ayat yang mengatakan dia sebagai utusan, tapi kita tidak melihat ayat-ayat yang lainnya bahwa dia juga sebagai Allah. Makanya kalau dipahami bahwa dia sebagai utusan, kalau tidak diperlihatkan dia sebagai Allah, bisa-bisa orang bisa paham bahwa dia hanya sebagai utusan. Tetapi kalau kita bisa melihat semuanya, bahwa Yesus juga itu adalah Allah, maka kita bisa, oh iya, dia juga utusan, dia juga Allah. Ya, jadi kita bisa pahami. Jadi biasa di sini orang-orang Kristen terjebak dengan perkataan-perkataan seperti ini. Bahwa dia hanya diberikan ayat tentang kata-kata Yesus adalah manusia, Yesus adalah utusan, dia adalah dan lain sebagainya. Tetapi ketika berbicara tentang ayat-ayat bahwa Yesus adalah Allah, itu tidak diperlihatkan. Sehingga disitulah orang-orang Kristen biasa tersesat, terjebak dengan pemahaman-pemahaman iman mereka. Itu yang saya pahami. Oke, jadi gini. Islam Kristen itu dalam posisi mengatakan Yesus itu juru selamat. Yesus itu jalan, kebenaran, dan hidup. Islam juga ada di situ. Gugur keimanan Islam seorang Muslim ketika dia tidak mengimani itu. Yesus itu adalah jalan. Yesus itu kebenaran. Yesus itu hidup. Itu iman Islam. Jalan menuju kepada siapa? Jalan menuju kepada Allah. Sebagai jalan, dia menuntun Bani Israel hanya untuk menyembah kepada Allah saja. Islam ada di situ. Yesus adalah kebenaran. Setiap ucapan Yesus, yang benar-benar ucapan Yesus itu pasti kebenaran. Aku diutus hanya kepada domba yang hilang dari Bani Israel. Itu kebenaran. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Apa yang aku lakukan adalah apa yang diperintahkan oleh Bapakku untuk aku kerjakan. Makananku adalah melaksanakan apa yang diperintahkan Bapa untuk aku laksanakan. Itu adalah kebenaran. Kemudian hidup. Barang siapa yang menerima bahwa Tuhan yang mengutus aku adalah satu-satunya Allah yang benar dan mengikuti dan mengakui aku sebagai utusan Tuhan, maka mereka akan memperoleh hidup yang kekal. 3 poin ini itu adalah buah dari konsep imannya umat Islam. Nah, sekarang yang bermasalah adalah Kristen. Yesus itu adalah jalan. Tidak ada yang sampai kepada Bapa tanpa melalui aku. Tapi ternyata Yesus ini sebagai jalan dianggap sebagai tujuan. Buktinya mereka menyembah Yesus. Sementara yang disembah itu adalah Sang Bapa. Yang mengutus Yesus itulah yang harus disembah, bukan Yesusnya. Terus mengenai kebenaran, akulah kebenaran. Kalau Yesus itu dianggap sebagai kebenaran, maka pola kehidupan Kristen hari ini pasti bersyariat. Kenapa? Yesus mengatakan di dalam Matius 5 nomor 19. Bahkan di dalam Matius 16 nomor 17 dan seterusnya dikatakan, tidak setitik pun dihilangkan dari hukum Torah, meskipun yang paling terkecil sebelum langit dan bumi ini lenyap. Kalau kebenaran ini diikutin, tidak ada Kristen. Yang ada adalah praktisi Yudaism. Mereka yang bersyariat. Kenapa? Karena Yesus mengatakan, barang siapa yang menghilangkan, meski yang paling terkecil, dan mengajarkan kepada orang lain, dia akan menempati tempat terendah di dalam kerajaan Tuhan, alias neraka. Ini kalau kita anggap bahwa Yesus itu adalah kebenaran, berarti ucapannya harus diikutin. Hidup keberagamaanmu tidak dianggap lebih baik jika engkau tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga jika hidup keberagamaanmu tidak lebih baik daripada ahli Taurat. Berarti hidup setelah ahli Taurat itu harus hidup lebih bersyariat, lebih berhukum. Makanya dikatakan, aku pergi, masih banyak yang ingin aku ajarkan kepadamu, tetapi kamu belum sanggup untuk menanggungnya. Tetapi ketika ia datang, dialah yang kelak akan mengajarkan segala hukum-hukum. Segala hukum-hukum akan diajarkan oleh oknum yang datang setelah dia. Tapi yang datang kemudian setelah dia, Paulus in the gang. Justru dia tidak mengajarkan segala hukum-hukum. Yang diajarkan justru menghilangkan segala hukum-hukum. Dengan matinya Yesus di atas tiang salib, dia telah membatalkan hukum Taurat dan segala ketentuan dan ketetapan yang ada di dalamnya. Efesus 2 nomor 15. Bertentangan dengan pengajaran Yesus.
Iya, Kemudian, ya silakan. berbicara soal tentang hukum-hukum Taurat, kenapa sih tidak berlaku sekarang lagi sama orang-orang Kristen? Hmm. Karena hukum-hukum Taurat itu ya tadi sudah dijelaskan bahwa sudah tergenapi dalam Yesus. Aturan-aturan yang mengatur kehidupan manusia, harus hidup ini, harus hidup itu. Mustahil bisa 100% manusia bisa taati itu hukum Taurat. Tidak ada. Itu menyatakan setiap aturan-aturan itu muncul supaya manusia tahu tidak ada satupun manusia yang mampu hidup sempurna taat hukum Taurat. Oleh sebab itu, supaya mereka yang tidak taat, yang tidak bisa mampu hidupnya menyatakan bahwa manusia ini tidak mampu hidup, tidak akan bisa taat, mau tidak bisa suci bagaimana, biar pendeta bagaimanapun, tidak ada yang mampu bisa 100% taat tentang hukum Taurat itu. Sehingga tujuan dari hukum Taurat itu menyatakan bahwa tidak ada manusia yang mampu bisa menyelamatkan dirinya sendiri. Tidak ada manusia satupun yang mampu taat 100%. Pasti ada kesalahannya. Oleh sebab itu Yesus ada. Yesus hadir. Yesus mau menghapus segala hal itu, menggantikan semua hukum-hukum itu dengan hadirnya Dia. Dengan hadirnya Dia dapat menyucikan orang-orang yang percaya kepadanya supaya layak di hadapan Tuhan. Kalau Dia mau hidup di bawah hukum Taurat, tidak ada yang layak. Tidak bisa mampu mereka 100% untuk bisa taat tentang hukum Taurat itu. Karena sudah ditahu manusia tidak mampu. Oleh sebab itu Yesus hadir. Bahwa mereka yang tidak mampu, yang tidak sanggup, datanglah pada Yesus. Mereka yang berdosa ditebus, dihapus pengorbanannya di kayu salib untuk menyelamatkan mereka. Oke, saudaraku, harus saudara pahami dulu. Hukum Taurat itu diperuntukkan kepada Bani Israel, bukan kepada non-Israel. Jadi pun kalau Yesus datang untuk menebus hukum Taurat, yang ditebus itu adalah Bani Israel, bukan kita. Karena Bani Israel itulah diperuntukkan hukum Taurat. Tapi sekarang, itu ketika Yesus naik ke surga, ada pesan yang disampaikan, pergilah ke seluruh dunia. Berarti bukan hanya kepada Bani Israel, tetapi kepada semua orang. Iya, baik. Iya. Oke, pergi ke seluruh dunia mengajarkan apa? Mengajarkan tentang Injil. Apa yang menjadi Injilnya Yesus? Aku utusan Tuhan. Tentang Iya, silakan. Aku utusan Tuhan untuk Bani Israel. Sampaikan kepada seluruh dunia itu. Makanya kami mengimani, karena penyampaian itu sampai. Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari Bani Israel. Sampai ke penjuru dunia berita Injil itu. Bahwa dia diutus kepada Bani Israel. Dia hanya hamba Allah, dia hanya Rasul Allah, dia hanya Nabiullah. Yang masalah kemudian, oke, silakan. Saya pikir bahwa pesannya bukan bahwa dia diutus, bukan sekedar diutus. Pesannya bahwa dia adalah juru selamat dunia. Dia yang menyelamatkan manusia untuk mau bisa masuk surga. Tanpa dia tidak ada satupun yang bisa masuk surga. Jadi orang-orang itu harus percaya sama Yesus supaya bisa masuk surga. Kalau itu pesannya, entah itu mau orang Yahudi, entah itu mau bukan orang Yahudi. Dan faktanya bahwa hal-hal itu tersebar bukan hanya kepada orang-orang Yahudi saja, bahkan sudah ada di Indonesia dan beberapa negara lainnya. Kenapa hal itu terjadi? Karena pesan ini pergi ke seluruh dunia. Jadi saudara saya ini harus membedakan percaya kepada Yesus dengan percaya kepada penulis-penulis yang membahas Yesus. Anda harus bedakan itu. Percaya kepada... Iya. Kenapa sih penulis-penulisnya ada? Tidak mungkin ini garis benang merah dari perjanjian lama sampai akhir di perjanjian baru. Itu ada garis benang merah. Kok alurnya bisa berjalan sedemikian rupa, menyambung? Padahal sudah sekian banyaknya penulis kitab. Kok mereka dari zaman perjanjian lama sampai zaman perjanjian baru, kok bisa berjalan beriringan? Bisa nyambung jalan ceritanya. Siapa kira-kira yang menuntun? Nah, yang jelas yang menuntun itu adalah Tuhan. Yang jelas tuntun itu adalah Allah. Sehingga jalur ceritanya bisa nyambung. Nah, oleh sebab itu
penulis-penulis yang ada, kita bukan soal percaya penulisnya, kita percaya bahwa Tuhan bekerja sehingga tulisan kitab-kitab itu bisa nyambung dari perjanjian lama, kejadian sampai kepada akhirnya dunia sudah ada dicatat di dalam Alkitab. Kira-kira siapa oknumnya itu? Dan dipercaya bahwa yang bisa membuat itu adalah pekerjaan Tuhan dari setiap penulis-penulis kitab. Itu yang saya pahami. Oke, baik. Tolong izinkan saya dulu bicara, nanti saudara saya timpali. Oh, oke, siap. Yang pertama, saudara mengatakan tidak ada seorang pun yang sanggup menjalankan hukum Taurat. Seakan-akan Tuhannya Bani Israel itu adalah pendusta. Kalau kita mengaminkan pernyataan saudara, berarti Tuhannya orang Yahudi itu pembohong. Ulangan 30 nomor 11. Sebab perintah ini yang kusampaikan kepadamu pada hari ini tidaklah terlalu sukar bagimu dan tidak pula terlalu jauh bagimu. Tuhan mengatakan tidak terlalu sukar hukum Taurat itu. Apa yang sukar? Coba, jangan ada sembahan lain. Emang sukar? Enggak. Jangan nyembah manusia, jangan menyembah burung merpati, enggak susah itu. Hormati kedua orang tuamu, enggak ada yang susah. Jangan mencuri, jangan berzina, jangan bersaksi dusta, enggak ada yang susah. Lebih susah ajaran Kristen. Kenapa saya katakan lebih susah ajaran Kristen? 1 Yohanes 2 nomor 6. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Yesus, maka dia wajib hidup sama seperti Yesus hidup. Susah, bro. Susah ini. Puasa 40 hari 40 malam, tidak makan, tidak minum, tidak nikah, matinya disalib, bangkit harus hari ketiga. Susah. Kristen tidak akan mampu itu. Tapi perintah dalam kitabnya wajib hidup sama seperti Yesus hidup. Tunggu. Sabar. Iya. Saya akan kasih ruang Anda untuk menanggapi saya. Iya. Ini lebih susah ini. Jangan panjang-panjang karena nanti saya lupa. Oke, silakan. Saya kalau panjang-panjang karena berbelit-belit nanti saya lupa. Kebetulan hari Selasa ini saya berangkat ke Palopo. Mungkin kita bisa jumpa-jumpa. Oh, iya, tapi saya begini. Soal itu bisa lupa lagi tadi. Apa itu? Soal Anda menuduh bahwa hukum Taurat itu berat. Iya, jelas karena dikembangkan lagi waktu zaman Yesus ada itu bukan hanya 10 Taurat lagi, bahkan dijabarkan lebih detail lagi sedetail-detailnya. Ketika hari Sabat itu tidak contohnya hari Sabat itu harus tidak boleh ini, tidak boleh itu, banyak sekali tantangannya. Yang dimaksud dengan harus ikut hidup seperti Tuhan Yesus itu artinya bahwa artinya kita harus percaya sama Dia. Masalahnya begini, tidak ada satupun manusia yang umpamanya kalau kita berbicara satu tokoh dan kita harus mau hidup betul-betul sesuai tokoh itu atau aturan hidupnya, tidak ada manusia yang mampu sanggup. Aturan di rumah saja yang simple biasanya banyak pasti orang langgar. Aturan-aturan di rumah saja banyak orang langgar. Apalagi kalau mau banyak sekali aturan-aturan yang muncul dalam kitab. Ketika aturannya bahwa kita harus hidup seperti Yesus, kita harus seperti Dia, bukan berarti bahwa kita juga harus disalib. Bukan berarti juga bahwa kita harus bangkit pada hari yang ketiga. Tidak seperti itu. Tidak seperti itu pemahamannya. Yang artinya bahwa kita harus seperti Dia, bahwa kita harus taat sama Tuhan. Nah, Tuhan itu siapa? Dia. Perkataan-perkataannya Dia. Bagaimana kita bisa mampu sempurna taat pada aturan-aturannya? Saya yakin juga susah sekali juga manusia mau taat, tetapi segala kesalahan-kesalahan manusia, ketidaktaatan manusia itu sudah dihapus, ditebus di dalam Yesus Kristus. Memang kita harus dituntut hidup seperti Tuhan Yesus, tetapi pasti suatu saat juga pasti ada salahnya. Ada suatu saatnya dia jatuh. Tetapi bahwa apa yang dilakukan itu tentunya Tuhan sudah orang yang ikut sama Yesus sudah hapus segala kesalahannya, segala hukumannya, sehingga dia tidak masuk dalam neraka. Karena persoalan hidup ini kan tentang surga dan neraka, tentang masuk surga dan masuk neraka. Nah, kalau persoalan kita hidup terus teladan seperti Yesus, artinya bahwa kita harus setia, taat, dan percaya sama Dia. Entah kita mungkin ada kesalahan sedikit, kita bertobat, kita kembali datang sama Tuhan, minta ampun,
Tuhan ampuni kita karena apa? Karena sudah ditebus dalam Yesus Kristus di kayu salib. Iya, kalau soal mau kita harus mati, bangkit, disalibkan, harus ikut seperti itu, tidak seperti itu. Ya cukup. Tidak seperti itu. Iya, Ya, oke. silakan. Iya. Lanjut Bang Joma. Iya, jadi gini kawan. Ini hanya alasan-alasan Anda saja untuk meninggalkan ajaran Yesus. Yesus itu mengajarkan untuk tidak menghilangkan setitik pun dari hukum Taurat. Ini ajaran Yesus, bukan ajaran saya loh. Makanya yang akan menjadi hakim adalah perkataan dia. Itu yang pertama. Kedua, Yesus mengatakan akan muncul penyesat di antara murid-muridnya. 1 Yohanes 2 nomor 18 nomor 19. Antikristus itu benar-benar berasal dari tengah-tengah kita. Dia berasal dari kita. Makanya Yesus itu selalu minta kepada muridnya yang asli agar waspada kepada ahli Taurat, waspada kepada orang Farisi, waspada kepada orang Yahudi. Kenapa? Karena di tengah-tengah mereka itu akan muncul pengajar-pengajar palsu yang memasukkan ajaran-ajaran palsu kepada apa? Kepada ajaran Yesus. Dia tidak minta waspada kepada orang Islam, orang Arab, tidak. Waspada kepada internalnya dia sendiri. Baca di dalam Lukas 21 nomor 18, nomor 8, nomor 12 dan seterusnya. Baca di Matius 24 dan 23. Satu perikop Anda baca, selesaikan di situ. Baca 2 Petrus 2, Anda selesaikan di situ. Pengajar-pengajar palsu itu muncul di tengah-tengah Bani Israel itu sendiri. Dialah yang akan menyesatkan manusia. Itu yang perlu Anda pahami. Sehingga ketika Anda mengatakan bahwa Torah tidak ada orang yang sanggup, pahami dengan baik. Setidak sanggupnya orang-orang untuk menjalankan hukum Torah, ada solusi yang Tuhan kasih. Apa solusinya? Bertaubat. Makanya ada yang dikatakan korban bakaran. Untuk apa korban bakaran itu? Untuk sebagai penebus, untuk sebagai pendamai atas dosa-dosa orang Yahudi terhadap pelanggaran yang Tuhan berikan. Nah, kenapa? Ya, saya sambung sedikit. Itulah korban penebusan. Siapa sih jadi korban penebusan orang Kristen? Yesus. Dia satu-satunya korban penebusan satu kali untuk selama-lamanya. Tidak usah lagi adakan korban-korban berikutnya. Yesus sudah menggenapi segala hukum Taurat, sehingga dia katakan ada 2 jenis hukum, kasihlah sesama manusia dan kasihlah Tuhan Allahmu. Sehingga tidak terlalu lagi dijabarkan, justru Yesus lagi semakin merampingkan hukum-hukum itu. Tetapi hukum-hukum itu, kasihlah Tuhan Allahmu dan kasihlah sesamamu, bahwa orang yang percaya kepada Yesus pasti melakukan hal-hal seperti itu, mengasihi Allah dengan beribadah. Ketika dia juga percaya kepada Yesus sebagai Tuhan, dia mengikuti 2 hukum yang sudah disimpulkan oleh Yesus. Tidak usah diperbanyak-banyak lagi sekian ratus Taurat yang sudah dijabarkan, sehingga dia hanya menyimpulkan 2 hal. Dan ketika dikatakan tidak ada lagi korban-korban penebusan selanjutnya, kenapa tidak dilakukan lagi korban-korban penebusan selanjutnya setelah Yesus mati? Karena Yesuslah satu-satunya korban yang suci, yang tidak berdosa sama sekali. Sehingga itu layak untuk menyucikan setiap manusia yang berdosa. Jadi apa ya bilangnya ya? Ajaran yang Anda anut itu dengan menjadikan manusia anak semata wayangnya Maria mati di atas salib, itu ajaran dari mana? Siapa yang ngajarin itu? Sementara yang kita tahu Islam Kristen paham betul sebelum Perjanjian Baru, sebelum Al-Quran, itu ada kitab Torah, ada kitab Mazmur, dan tidak ada satupun data di dalam kitab ini di mana Tuhan akan datang dalam rupa manusia mati di atas tiang salib. Nggak ada itu. Itu muncul dalam pengajaran Paulus tok. Ada di kitab Mika tentang nubuatan kedatangan Yesus Kristus. Untuk kedatangannya ke dalam di kitab Mika, di Perjanjian Lama itu, dan juga di kitab Yesaya. Jadi itu sudah ada gambaran-gambaran yang diberikan nubuatan. Baik. Kedatangan Yesus untuk menyelamatkan manusia. Ya. Baik. Itu nubuatan yang mengatakan itu Yesus. Siapa yang mengatakan bahwa itu adalah Yesus? Orang Yahudi kah? Orang Kristen kah? Itulah sebabnya kenapa orang Yahudi tidak menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Nah, saya lebih percaya kepada mereka karena yang punya kitab mereka. Kalian hanya punya terjemah.
di mana konsep ketuhanan datang dalam rupa manusia dibunuh di atas tiang salib itu berkesesuaian dengan ajaran Yunani, berkesesuaian dengan ajaran Romawi. Makanya ajaran itu laku keras di sana, tapi di Yahudi ditertawakan. Kenapa? Konsep itu tidak pernah diajarkan oleh nabi-nabi mereka. Nah, itulah sebabnya ada lahir agama Kristen, karena memang berbeda dengan ajaran-ajaran Yahudi. Karena ajaran Yahudi ya Yahudi, Kristen ya Kristen. Itulah sebabnya ada perbedaan ajaran Yahudi. Entah itu Yahudi mau seperti apa, nah sudah itu ajaran Kristen. Kristus itu pengikut Yesus. Jadi makanya ada Kristen. Sekarang kalau Anda mengatakan Kristen itu pengikut Yesus, apakah Anda sadar tidak ada satupun ajaran Yesus yang Anda ikutin? Kok bisa ngaku sebagai pengikut? Apa yang Anda ikuti dari Yesus? Yesus sholat, Yesus puasa, Yesus sujud dalam beribadah, Yesus tauhid, menyembah hanya satu Tuhan. Dia sunat. Apa yang Anda ikutin dari Yesus? Kok ngaku pengikut? Yang saya tahu Kristen itu bukan pengikut. Kristen itu adalah pentuhan. Bedakan itu. Yesus mengatakan begini di dalam kitab saudara, Yohanes 14 nomor 12. Jika kau percaya kepada aku, engkau akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang juga aku lakukan. Sekarang pekerjaan Yesus yang Anda lakukan itu yang mana? Berbicara tentang pekerjaan-pekerjaan Yesus itu, kita tahu bahwa pekerjaan-pekerjaan Yesus itu banyak hal yang di luar dari logika manusia. Orang mati bisa berjalan, orang mati bisa hidup, orang lumpuh bisa berjalan. Tidak ada manusia mau seperti itu, mau ikut-ikut seperti itu. Bukan. Itu juga pekerjaannya, Pak. Karena dengar dulu. Yang dilakukan Yesus, kalau umpamanya mau ikut apa yang dilakukan Yesus, tidak masuk akal semua. Banyak itu paling tidak Anda tidak melakukan apa yang tidak diajarkan. Itulah saya katakan bahwa tidak ada manusia yang bisa mampu hidup aturan-aturan, sedangkan di rumah saja setengah mati kita atur anak-anak pasti melanggar. Nah, makanya Yesus hadir, bahwa dia hadir untuk menebus segala dosa-dosa manusia. Kesalahan-kesalahan manusia ketika dia mengikut dia, artinya percaya sama dia. Ketika kita ikut berarti kita percaya. Apa yang kita percaya? Yesus, dia itu adalah Tuhan dan Juru Selamat. Sehingga kita ikuti dia. Kita ikut dia, artinya kita percaya sama dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Karena kita tahu ini tidak bisa mampu melakukan perbuatan-perbuatan yang sudah menebus di kayu salib, dia ampuni kita. Sehingga kesalahan kita di sorga itu sudah tidak ada. Kita bisa masuk surga. Sudah disucikan. Nah kalau seandainya itu sertifikat dari gereja, bukan dari Yesus. Sertifikat yang Anda terima itu sertifikat dari Romawi Yunani. Sertifikat dari Yesus kepada pengikutnya apa konsepnya? Sama enggak dengan yang Anda ajarkan barusan? Kalau sama, bisa sebutkan seperti apa maksudnya konsepnya? Loh, coba Anda baca di dalam kitab saudara sendiri, Matius 19 nomor 17. Coba Anda baca di situ. Apa yang dikatakan oleh Yesus di sana? Coba. Apa yang Matius 19 nomor 17. Apa yang dikatakan oleh Yesus? Apakah ini berkesesuaian dengan ajaran Kristen? Coba kita jujurlah dalam beragama ya. Karena agama itu jalan menuju kepada keselamatan. Dan agama tidak boleh berdasarkan doktrin dan dogma, tapi harus berdasar terhadap apa yang menjadi sumber daripada kebenaran. Katanya Yesus itu jalan kebenaran dan hidup. Kenapa Anda tidak menjadikan Yesus sebagai sumber? Matius 19 nomor 17. Jawab Yesus, apakah sebabnya engkau bertanya kepadaku tentang apa yang baik? Hanya satu yang baik. Tetapi jikalau engkau ingin masuk ke dalam hidup, turutilah segala perintah. Perintah siapa?
Perintah Allah. Nah, ada perintah Allah untuk menyembah dan menuhankan Yesus? Dan Yesus katakan kalau kamu mengenal aku, kamu juga mengenal Allah karena aku dan dia adalah sama. Nah, kalau jadi begini. Salah. Jangan Anda Allah pelintir. Kalau itu yang saya pahami. Jadi saya tidak bisa pelintir-pelintir apa-apa karena itu yang saya pahami. Di situ dikatakan aku dan Bapa adalah satu, bukan dikatakan aku dan Bapa adalah sama. Jangan dipelintir. Tidak bagus. Iya, kalau satu itu berarti satu, hanya satu. Artinya bahwa satu itu dia berbicara tentang dirinya bahwa dia juga adalah Allah. Allah itu kan satu, cuma pribadinya yang berbeda. Loh, Jadi bagaimana saudara saya mengatakan satu tapi pribadi berbeda? Bisa Anda logikakan? Memang sih kalau kita berbicara tentang Allah itu sulit dilogikakan, tapi mudah-mudahan dengan tuntunan Roh Kudus mungkin kita bisa paham. Punya saya sebagai di rumah sebagai kepala rumah tangga. Oke. Pribadi saya sebagai kepala rumah tangga. Okay. Kemudian saya pergi bermain bola. Jadi pribadi saya pemain sepak bola. Kemudian saya pergi kerja di kantor. Pribadi saya sebagai pekerja kantor. Padahal saya satu. Hakikatnya artinya saya adalah satu. Tetapi setiap apa yang saya lakukan itu berbeda-beda. Pribadi saya di rumah jadi rumah tangga. Pribadi saya ketika saya ada di kantor saya jadi pekerja kantor. Olahraga saya jadi atlet. Jadi ini yang dikatakan bahwa pribadinya. Sedangkan dia hanyalah satu. Sama halnya bahwa satu ji Allah. Tetapi ketika pribadinya, ketika dia menjadi anak, dia juga jadi anak. Dia menjadi Roh Kudus, dia juga Roh Kudus. Dia menjadi Bapa, dia juga Bapa. Tapi hanya satu, tidak ada yang lain. Allah itu hanya satu, tidak ada yang lain. Iya, pribadinya yang berbeda. Karena yang bisa selamatkan manusia itu cuma Allah sendiri. Tidak ada yang lain yang bisa selamatkan manusia. Mau malaikat, mau apa, mau utusan juga tidak ada. Yang ada itu hanya Allah sendiri. Allah yang turun ke dalam dunia. Nah, itulah pribadi Yesus. Itu dogma, itu doktrin, itu bukan ajaran Yesus. Sekarang begini, coba definisikan pribadi. Apa pribadi itu menurut saudara? Ya, berbicara soal pribadi itu apa ya? Pribadi itu individu tunggal, betul? Karena masalahnya kita ini mau menjabarkan tentang Allah, sehingga kalau mau pakai bahasa manusia itu terbatas. Maka karena itulah Tuhan tidak bisa dianalogikan dengan manusia. Salah Anda, karena di dalam kitabnya orang yang untuk menjelaskan kepribadiannya. Nggak bisa. Orang bisa paham kepribadiannya bahwa dia sebagai itu bagi Bapak kan nggak bisa, tapi bagi saya begitu. Oke, makanya aku bilang tadi antara ajaran Kristen dan ajaran Yesus itu jelas berbeda. Anda mentuhankan dia sehingga Anda menganalogikan yang tidak rasional. Sementara analogi Yesus, ideologi yang dijabarkan oleh Yesus kepada umatnya Bani Israel, bukan kepada Kristen, itu rasional. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Sama dengan aku bukan Tuhan. Analogi Yesus itu sederhana. Dan hanya bisa dipahami oleh orang yang menggunakan akal sehat. Bukan dogma dan doktrin. Tapi waktu di perjanjian lama, ajaran-ajaran yang diberikan waktu bangsa Israel. Bahwa kan ada kitab kejadian diajarkan bagi mereka. Kitab kejadian kan masanya mereka. Bani Israel waktu saat sekarang apakah Bani Israel masa waktu itu kitab kejadian ada di situ dikatakan yang diajarkan dari turun temurun. Aduh, mental semua. Iya. Mana tadi saudara kita yang Kristen itu? Keluar. Dan saya kira ini sih terlalu lama bisa jadi makanya keluar. Posisinya kan lagi ini error. Dan saya kira biarkan dulu yang bersangkutan untuk memberikan penjelasan ya. Biar kita pun bisa terlihat adil pula. Oke. Silakan Abi Afe untuk naik kembali lah. Kalau sudah lama seperti ini, Guru. Iya.
Saya juga nggak lama lagi ada acara. Saya cuma mau sampaikan poinnya aja kepada teman kita yang tadi. Silakan naik saudara, siapa namanya? Abi Yang tadi Alfi. tuh. Iya, Abi silakan naik kembali kawan. Coba BFV dan ini yang terpental ya, karena memang biasa seperti itu TikTok suka terpental. Jadi silakan dikirim lagi BFV ya. Kalau memang nggak ada, mungkin saudara Mangu dari mana bisa disambung. Kalau memang dari pihak Kristen sendiri, silakan. Ya, Betul, beliau sudah ada. Ya oke. Nah, jadi Iya, ya tadi silakan. itu, ya tadi waktu pemahaman Bani Israel bahwa menjelaskan pribadi Allah itu ada 3 pribadi, karena ketika dia menciptakan langit dan bumi, di situ dalam kitab Kejadian, dalam kitabnya juga dipakai oleh orang-orang Yahudi, dia itu katakan baiklah kami. Jadi kata kami itu menunjuk kepada pribadi. Kalau umpamanya Allah, kalau dia menunjuk kepada Allah, Allah kan satu. Tetapi ketika dia ada kata kami di situ, berarti menunjukkan kepada pribadinya. Jadi ini yang diajarkan dari bangsa Israel sebenarnya turun-temurun, yang terus mereka kaji, sehingga ketika Yesus datang untuk pribadinya yang turun untuk menyelamatkan manusia, dia tidak mau terima dengan pikiran mereka, karena logika mereka, karena pemahaman mereka itu yang dia maksud nanti yang datang sebagai Tuhan dan Juru Selamat itu adalah seorang pembesar yang hebat, yang bisa menguasai dunia secara manusiawi. Tetapi tidak seperti itu faktanya. Dia lihat justru kok lahir di kandang hina, di kandang domba. Kok tidak seperti itu, tidak masuk logikanya. Sehingga mereka tidak mau terima. Nah, inilah pikiran manusia yang sudah dirusak oleh dosa. Hal-hal yang seperti itu dia harus maunya nanti itu yang seperti ini, mau seperti itu. Tapi maunya Tuhan tidak seperti itu. Ketika dia mau datang ke dalam dunia, maunya Tuhan tidak mau seperti itu. Kita tidak susah memahami bagaimana maunya Tuhan, sulit sekali. Seperti apa maunya Tuhan, caranya Tuhan untuk mau datang ke dalam dunia. Tetapi kan dia paksakan pikiran-pikiran Israel ini, Bani Israel ini untuk seperti pikirannya bahwa dia akan datang luar biasa hebatnya dan lain sebagainya. Ketika tidak seperti itu, dia tidak mau terima. Tetapi kalau kita lihat dari pekerjaan-pekerjaan Yesus ini, pekerjaan-pekerjaan Allah. Sama halnya, iya. Oke, saya tanggapi sedikit ya. Iya. Jadi gini kawan. Ketika Anda mengartikan Kejadian 1 nomor 26, ya, baiklah kita menjadikan manusia serupa dan segambar dengan kita. Orang Yahudi yang empunya kitab tidak pernah memahami dan mengimani Tuhan mereka itu jamak, seperti layaknya orang Romawi Yunani. Dewa-dewa mereka itu banyak. Orang Yahudi itu tidak seperti itu. Anda salah paham. Terus kemudian ketika Anda mengatakan bahwasanya yang mereka tunggu adalah Mesias, yang mereka tunggu itu adalah manusia, bukan Tuhan. Mereka kecewa terhadap Yesus karena yang mereka tunggu itu adalah orang yang layaknya Gideon, layaknya Hezekia, layaknya Musa. Yang datang kok yang kayak begini. Mereka orang Yahudi itu tidak pernah menunggu Tuhan datang dalam rupa manusia. Karena mereka tahu bahwa Tuhan itu bukan makhluk. Tuhan itu tidak bisa diserupakan dengan makhluk. Dan mereka tahu bahwa alam semesta ini, bahkan langit yang menaungi langit pun tidak dapat memuat Tuhan. Jadi nggak mungkin kemudian menjelma menjadi makhluk. Nggak ada dalam konsep orang Yahudi Tuhannya itu menjelma menjadi makhluk. Hanya di Kristen. Karena Kristen ini asalnya dari Antioquia, bukan asalnya dari Yesus. Sebenarnya Ingat, begini. sabar, sedikit lagi. Oke, siap. Sabar. Di dalam kitab saudara, Lukas 21 nomor 8, Yesus berpesan, waspadalah supaya kamu jangan disesatkan, sebab banyak orang akan datang dengan menggunakan namaku, dengan memakai namaku, dan berkata, akulah Tuhan. Coba. Dia orang penyesat ini akan datang di antara Bani Israel, akan datang mengajarkan bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Dan itu digenapi oleh agama Anda, penulis kitab Anda. Waspadalah supaya kamu jangan disesatkan.
Sebab Ya. banyak orang yang akan datang dengan memakai namaku. Siapa yang datang memakai nama Yesus? Lukas, Markus, Matius, Yohanes, Paulus. Mereka menjajakan nama Yesus. Lalu mereka mengatakan Yesus itu adalah Tuhan. Waspadalah kepada mereka. Jangan kau mengikuti mereka. Ini pesan Yesus. Tetapi di data selanjutnya dikatakan, tetapi sebelum semua itu terjadi, kamu semua akan ditangkap dan dianiaya, kamu akan diserahkan ke rumah-rumah ibadat dan di penjara-penjara dan dihadapkan kepada raja-raja dan penguasa yang ada pada saat itu dan atas namaku. Nah, ini terjadi terhadap murid-murid Yesus. Mereka ditangkap, mereka dianiaya, mereka dibunuh oleh Paulus. Setelah itu Paulus menggunakan nama Yesus dijual ke Romawi dan Yunani, mengatakan bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Terkenapin kan? Yang dipahami sebagai ajaran sesat, hati-hati dari kamu yang menyebut-nyebut nama Tuhan Allah. Karena sama halnya kalau kita sering sekali lihat uang kertas, mana uang asli, uang palsu. Kalau kita sering sekali lihat uang kertas yang asli dan tiba-tiba ada uang palsu kita terima, langsung kita tahu bedanya. Oh, ini uang palsu. Sama halnya di kekristenan. Kalau kita berada di kekristenan dan kita sudah punya pemahaman, kita sudah hidup dalam kekristenan, tiba-tiba ada yang mengaku-ngaku, ini Tuhan Yesus, sembahlah dia. Karena kita lihat dari motivasinya, kita lihat dari ajaran kehidupannya, betul nggak dia ini sebagai gereja yang bagus, gereja yang sehat. Karena kalau orang yang sudah hidup di dalam kekristenan, yang hidup dalam gereja yang benar, bisa tahu yang mana gereja yang asli, yang mana gereja yang benar. Motivasinya karena uang kah? Motivasinya karena yang lain kah? Seperti itu yang dimaksudkan untuk bisa tahu yang asli dan benar ketika orang sudah selalu hidup dalam kekristenan, hidup dalam iman percaya kepada Yesus. Banyak orang bilang Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, tetapi sebenarnya itu hanya kata-kata. Gampang sekali diucapkan itu, hanya dengan kata-kata, tetapi motivasinya bukan ke situ. Ya, Yesus mengajarkan ajaran sesat itu yang mengatakan akulah Tuhan, Yesuslah Tuhan. Itu ajaran sesatnya dan itu hanya ada di Kristen. Bukan antara Kristen dan Kristen yang saya katakan. Ini pengajaran Yesus meminta kepada muridnya yang asli agar waspada kepada orang-orang yang mengatakan bahwa Yesus adalah Tuhan. Tapi Lukas 21 begini, nomor 8 itu loh. Tapi masalahnya begini, kalau memang seperti itu, kenapa gereja-gereja yang mengaku Kristen sekarang semua sepakat Yesus adalah Tuhan? Kalau memang seperti itu ajaran intinya Kristen, kalau memang itu salah. Karena Yesus mengatakan sebab banyak orang, berarti banyak orang. Nah sekarang begini, waktu saya tinggal sedikit, saya ada ditunggu. Sekarang begini, saudara, coba Anda jujur kepada saya. Ada kitab, Anda punya kitab di situ sekarang? Saya buka di HP. Oke, buka Matius 23 nomor 15. Berapa? Saya Matius 23 nomor 15. Matius? Oke, Matius 23 nomor 15. Habis ini saya pamit ya, nanti kita lanjut agak sorean karena saya ada kegiatan. Baik, Ustadz. Ya. Tolong Anda bacakan ke saya. Celakalah kamu, hai ahli Taurat. Ya, terus? Dan orang-orang Farisi, orang-orang munafik, kamu menjelajahi lautan dan daratan untuk membawa seorang masuk ke dalam agamamu. Dan ketika ia sudah menjadi salah satunya, kamu menjadikannya anak neraka 2 kali lipat daripada kamu sendiri. Ya. Jadi kalau di terjemahan baru dikatakan begini, celakalah kamu hai ahli Taurat, orang-orang Farisi, hai orang munafik, sebab kamu mengarungi lautan dan menjelahi daratan untuk mentobatkan satu orang saja menjadi penganut agamamu, dan sesudah ia bertobat kamu menjadikan dia orang neraka yang 2 kali lebih jahat daripada kamu sendiri. Pertanyaan saya kepada saudara, agama apa yang dibentuk oleh ahli Taurat? Setelah kemudian di luar daripada Yahudi, agama apa yang dibentuk oleh ahli Taurat ini? Jujur mengakui, jangan Anda sembunyikan, jangan Anda bilang Hindu, jangan Anda mengatakan Buddha, jangan Anda katakan Islam. Agama apa yang dibikin oleh ahli Taurat, orang-orang Farisi?
mentobatkan orang Romawi Yunani masuk ke dalam agama mereka. Orang Romawi Yunani meninggalkan agama nenek moyang mereka, agama politeisme, masuk ke dalam ajaran orang Yahudi. Agama apa itu? Tolong Anda jujur. Di sini konteksnya belum ada orang-orang Romawi. Karena ini masih samanya Yesus, nanti banyak orang-orang Romawi yang masuk ketika nanti Paulus yang Oke, orang Yahudi mengarungi lautan, menjelajahi daratan. Dia sampai kepada Antioquia, sampai kepada Kiliki, sampai kepada Efesus. Oke, nah sekarang jujur, agama apa yang dibentuk oleh orang Yahudi di luar daripada praktis Yudaism? Konteksnya di ayat yang ketiga. Yang kita jujur-jujuran aja, kalau Islam ya Islam. Kalau agama yang dibentuk itu adalah Islam ya Islam. Tapi kalau agama Anda itu gimana? Anda mengatakan agama kami dari Yahudi, agama kami dari sana, keselamatan itu dari sana. Kristen ini dibentuk oleh siapa? Oke, saya kira cukup dari saya teman-teman sekalian. Nanti di lain waktu kita akan bahas ini. Yang pasti sebagai anak Luwu, saya merasa bahwa ini adalah kewajiban saya untuk selalu berdialog dengan saudara. Saya juga Wijato Luwu, saya orang Palopo. Oleh karena itulah saya katakan kepada saudara, kalau Anda punya waktu hari Selasa saya menuju ke sana, hari Kamis saya balik lagi ke Makassar. Kalau ada waktu bisa kita ngopi bareng, kita bahas tentang apapun yang Anda mau bahas dengan saya. Al-Quran ke, Bible ke, saya buka diri untuk itu. Ingat, Matius 23 nomor 15 itu butuh kejujuran untuk menjawabnya. Pada teman-teman yang ada di sini, terima kasih kepada guru-guru saya, Akhi Akademi Fahrudin, thank you, dan juga Ibu Susi dan semuanya. Saya pamit dulu untuk sementara. Nanti saya bergabung lagi ya kepada netizen, kepada teman-teman yang ada di live comment TikTok dan juga YouTube. Terima kasih. Salam tauhid, salam satu Tuhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih guru. Ini Bang